Selamat pagi, Shalom. Mari kita pagi hari ini akan ibadah pagi. Kita akan jemput bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian. Kita akan memuji membesarkan akan nama Tuhan dengan pujian Allah Roh Kudus.
sanjung Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hentar kami datang berkumpul bersama-sama di rumah-Mu Tuhan, dengan satu tujuan mengucap syukur. Terima kasih kepadamu karena hidup kami ini ada di dalam tangan Tuhan. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan sekali lagi kuduskan kami. Tuhan mari Engkau berkarya, bekerja dalam hidup kami. Supaya benar-benar kami terima berkat Allah yang melimpah di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah umat-umat-Mu yang sudah datang di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami rindu, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga, terima kasih sekali lagi. Sucikan dan kuduskan kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan pekerjaan ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang percaya datang berbakti. Tuhan memberkati kami. Kami serahkan ibadah pagi hari ini. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami, bersama-sama Engkau berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Amin. Kami persilahkan untuk duduk. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian biar bumi akan berlalu. Akan bergoncang
Terima kasih. Mari kita sebentar lagi akan mendengarkan motivasi. Puji Tuhan. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya jemput bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian bagaikan bejana. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Allah yang baik. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Bagaikan bencana. Haleluya Yesus. Haleluya Allah yang baik. Hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Haleluya. Dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan damai kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Haleluya. Jalanku memuliakan namamu. Haleluya Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Haleluya. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku,
Yang kami rindukan adalah Engkau terus mengubahkan kehidupan kami. Hari semakin berkenan di hadapan Engkau, mengubahkan kami supaya kami boleh menjadi seperti Engkau ya Tuhan, yang siap menghadapi segala hal dengan tidak khawatir lagi, yang memiliki semangat yang luar biasa, memiliki kekuatan untuk menghadapi segala situasi dan kondisi, yang tidak takut akan proses dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh kekuatan yang datangnya daripada Engkau. Kami butuh firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, yang memberikan kekuatan baru, yang memberikan semangat yang baru, yang memberikan spirit dalam kehidupan kami untuk terus berapi-api di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami sanggup menghadapi setiap kondisi, keadaan, penderitaan apapun yang kami hadapi, kami tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami, kehidupan kami Tuhan, untuk diberkati oleh berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Urapi kami semua jemaat Tuhan, supaya kami boleh menerima, memahami, merenungkan, bahkan menyikapi, sehingga melahirkan sebuah tindakan dalam hidup kami, untuk kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih semangat di dalam Tuhan. Kita percaya keberadaan kita sekarang sampai saat ini, sampai detik ini, semua hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya diberikan tugas oleh Bapak Gembala untuk memberikan firman Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita masuk lebih dalam firman Tuhan, minggu lalu, mungkin di tengah berita tentang pandemi ini, ada sebuah organisasi di Amerika yang mereka tugasnya adalah mengeksplorasi luar angkasa, namanya NASA. Mereka baru menorehkan kembali sebuah prestasi. Bagi mereka itu ada prestasi yang besar. Mereka baru mendaratkan sebuah wahana yang namanya Perseverance, dan didaratkan di mana? Di Mars. Saudara tahu arti kata perseverance? Kata perseverance ini bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia artinya ketekunan. Artinya ini adalah kegigihan. Karena mereka membangun wahana ini dengan biaya yang nggak murah, dengan waktu yang nggak sebentar. Wahana ini dibangun dengan biaya 2,2 miliar dolar. Di masa pandemi ini uang sebesar itu saudara ya, kalau dirupiahkan itu sekitar 28 triliun. Tujuannya untuk apa? Mereka ingin mencari sebuah bukti bahwa di Mars itu ada sebuah kehidupan. Jadi orang dunia saja berani menggelontorkan uang sampai sedemikian, memberikan waktu, pikiran, memberikan hidup mereka untuk mereka research, penelitian untuk mencari satu hal. Lalu saya melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bagi dunia mereka sedang mencari-cari jawaban tentang kehidupan. Tapi kita sebagai orang Kristen, saya melihat, dan saudara pasti meyakini, mengucap syukur. Segala pertanyaan tentang kehidupan itu ada di dalam firman Tuhan. Katakan amin. Dari mana kita datang, dari mana kita diciptakan, sudah dijawab oleh firman Tuhan. Nggak perlu kita mau buang-buang duit sekian puluh triliun ya. Tapi dari kata perseverance ini, di Alkitab juga berbicara tentang perseverance, berbicara tentang ketekunan ini.
Mari kita buka di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Sebab itu jika kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Perhatikan ayat 3 sampai ayat 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Saya akan fokus kepada ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Dalam satu kata namanya ketekunan di sini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dalam bahasa Yunaninya memakai kata hupomone. Artinya adalah ketabahan. Artinya itu keteguhan. Artinya itu kegigihan. Artinya itu adalah konsistensi. Artinya juga adalah kesabaran. Ini adalah dalam perjanjian baru adalah sebuah karakteristik. Jadi ketekunan ini adalah sebuah karakteristik seseorang yang tidak menyimpang dari tujuan. Dan kesetiaannya pada iman dan kesalehan, bahkan harus menghadapi cobaan dan penderitaan terbesar sekalipun, dia nggak akan menyimpang, dia tidak akan lari ke arah yang lain. Itu arti ketekunan. Kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, berbicara ketekunan, maka kita harus melihat asal mula ketekunan itu muncul dari mana. Kita perlu ingat, ketekunan itu nggak instan, saudara. Kalau mujizat Tuhan, kita punya iman, percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika dengar firman Tuhan dia bisa langsung percaya. Mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup seseorang bisa instan terjadi. Berdoa tiba-tiba Tuhan minta tolong. Tapi ketekunan tidak bisa instan. Karena ketekunan hadir melalui sebuah proses. Dari mana datangnya ketekunan itu? Kita akan baca. Tadi kita sudah baca, ya kan? Dia katakan di sini bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi ketekunan adalah lahir dari sebuah kesengsaraan dan penderitaan. Wow, kita jadi anak Tuhan kok ngomongin penderitaan, ya kan? Jangan khawatir dulu, saudara. Jadi anak Tuhan ngomongin penderitaan, ngomongin berbicara tentang kesengsaraan. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang benar-benar di dalam Tuhan, lihat penderitaan dan kesengsaraan itu adalah sebuah namanya proses. Mungkin bagi orang dunia, jadi orang Kristen susah banget. Ayatnya ngomong penderitaan, kesengsaraan. Perhatikan, kita punya cara pandang yang berbeda dengan dunia. Kalau kita sedang menghadapi kesusahan, kita menghadapi suatu pergumulan yang berat, penderitaan yang begitu menekan kehidupan kita semua, lihatlah sebagai sebuah proses. Seperti seorang anak yang dia harus naik kelas, dia harus belajar dulu, dia harus ujian dulu. Itu cara pandang dalam kekristenan, melihat sebuah proses. Oleh karena itu kan firman Tuhan mengatakan dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 mengatakan, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Katakan amin, saudara. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan ini bukan berbicara tentang berkat saja. Kita bisa percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Yes, itu karunia daripada Tuhan. Tapi untuk menderita, untuk diproses juga,
kata firman Tuhan di sini, ya kan? Ketekunan lahir dari sebuah kesengsaraan penderitaan yang dihadapi dengan cara yang benar. Baru menjadi penderitaan yang menghasilkan sesuatu. Karena Rasul Paulus tidak mengatakan setiap kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Enggak. Kalau kita tidak menyikapi kesengsaraan, kita tidak menyikapi proses dan penderitaan dalam hidup kita yang sedang kita gumuli ini dengan cara yang benar, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang dihasilkan hanya apa? Kekecewaan, ya kan? Kecewa sama si A, si B, dan si C, kecewa dengan pekerjaan yang ada, mungkin kecewa dengan usaha yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Kok nggak ada untungnya? Kok selalu begini? Mungkin kecewa dengan, bahkan bisa jadi kecewa dengan Tuhan. Karena tidak melihat sebuah penderitaan dan proses ini dengan cara yang benar. Tapi kalau kita melihat, menghadapi proses ini dengan iman, maka kita akan menghasilkan sesuatu. Yang dikatakan adalah ketekunan. Tanpa iman maka setiap penderitaan dan proses dalam hidup kita tidak akan menghasilkan apa-apa selain kekecewaan. Tanpa kita punya keyakinan di dalam Tuhan, saat kita sedang menggumuli sesuatu, maka gak akan ada hasilnya, sia-sia. Tapi saya yakin dan percaya kita semua yang ada di sini, jemaat yang ada di rumah, yang menyaksikan secara online, mau mendengarkan firman Tuhan, mau beribadah, mau merenungkan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dimanapun mereka, berarti mereka sedang melihat, berarti kita sedang melihat bahwa proses atau penderitaan yang kita alami ini adalah sebuah proses yang datang daripada Tuhan untuk mendewasakan saya dan saudara. Untuk menjadi dewasa ada proses. Ada sebuah fondasi yang dibangun. Fondasi kita adalah iman di dalam Tuhan. Fondasi kita adalah Kristus itu sendiri, yang sudah menjadi batu fondasi dalam kehidupan kita semua. Jangan bergeser lagi dari fondasi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Tetap berdiri di fondasi yang ada. Saya punya gambaran. Saudara tahu mercusuar kenapa ditaruh di tengah-tengah laut, di dekat tempat yang paling berbahaya bagi kapal? Dia harus dibangun di atas karang. Mercusuar itu nggak pernah dipindah-pindah. Mau di situ gelombangnya 10 meter, 20 meter, setiap hari mau kena gelombang, mau kena apa, dia tetap berdiri di situ. Untuk apa? Untuk menolong kapal-kapal yang lain. Dalam kehidupan kita semua, kalau kita mau berdiri teguh di dalam iman kita, meskipun kita sedang mengalami badai, kita bisa menyelamatkan keluarga kita. Kita bisa menyelamatkan rekan-rekan kita. Kita bisa menolong mereka, membawa mereka, mengenalkan mereka kepada Kristus, menjadi berkat bagi dunia ini. Jadi gambaran bangunan mercusuar itu adalah sebuah gambaran yang luar biasa bagi saya. Itulah tujuan dalam kehidupan kita semua. Maka kita akan masuk. Lalu kalau kita sudah menjadi pribadi yang tekun ini, kalau kita sudah memiliki ketekunan ini, apa yang dihasilkan dari ketekunan ini? Yang dihasilkan adalah tahan uji, kata firman Tuhan. Yang dihasilkan adalah sebuah tahan uji, label tahan uji. Kalau kita beli barang, ya kan, elektronik atau apa, biasanya ada stikernya kan, ada, sudah dites dulu. Bahkan mobil untuk bisa diedarkan di pasaran, mereka harus lakukan namanya crash test. Jadi mereka menghabiskan mungkin puluhan mobil, ditabrakkan di dinding, ditabrakkan di sebuah objek, melihat impact kerusakannya, sampai benar-benar mobil ini dibuat aman. Meskipun terjadi kecelakaan seperti ini, membuat penumpangnya aman. Artinya sudah melewati tes, sudah melewati tahan uji yang mengikuti standar yang ada. Begitu dalam kehidupan kita semua sebagai anak Tuhan, kalau kita menjadi orang-orang yang tekun, maka kita sampai kepada tahap yang uji. Wah, luar biasa. Saya kan dan percaya bahwa saya dan saudara punya proses masing-masing yang unik dari Tuhan, yang tidak pernah kita bisa banding-bandingkan kita dengan orang lain.
Mungkin seringkali kita lihat, wah enak kalau dia ya kan, banyak duitnya, hidupnya gampang, ya kan. Oh enak kalau dia pintar, ya kan. Seringkali kita tersandung oleh karena kita sering membanding-bandingkan, ya kan. Padahal kita tidak akan pernah tahu proses apa di balik semua itu. Alih-alih kita harusnya memperhatikan bagaimana kita harus menghadapi proses kita masing-masing, malah kita merepotkan diri dengan membanding-bandingkan dengan orang lain, ya kan. Proses ini bersifat personal, setiap pribadi, masing-masing pribadi personal. Karena kita datang ke sorga pun personal, bukan keluarga ya, satu yang percaya Tuhan, nomor yang lain udah langsung ikut sama-sama ke surga. Personal semuanya. Jadi setiap proses ini dihadapi setiap orang personal dengan cara Tuhan yang berbeda-beda. Saya dan saudara memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Jadi Rasul Paulus ini menggambarkan dalam ayat yang 3 sampai 4 ini seperti sebuah urutan, seperti sebuah rantai. Ya kan? Saudara tahu pembuatan rantai? Cara membuat rantai itu enggak langsung dicetak, langsung jadi panjang gitu enggak. Yang saya pernah lihat di YouTube pembuatan rantai itu, dia tetap dari besi yang panjang dipotong-potong lalu disambung satu persatu. Meskipun katanya cepat karena pakai mesin, tapi tetap satu-satu nyambungnya. Bagaimana rantai itu panjang sekali dan berguna ketika ada satu mata rantai yang putus. Beginilah gambaran kehidupan kita semua yang digambarkan oleh Rasul Paulus, bahwa ada urutannya. Kalau kita mau menjadi orang yang tahan uji, maka kita harus punya label dulu, kita orang yang tekun. Kalau kita mau menjadi orang yang tekun, maka kita harus melewati sebuah proses, yaitu namanya penderitaan, yaitu namanya pergumulan dalam hidup kita semua. Firman Tuhan Yesus mengatakan setiap orang harus memikul salibnya masing-masing, ya kan? Itu proses kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita melewati satu proses, lalu proses berikutnya, selanjutnya, maka seperti rantai yang panjang itu, berguna, ya kan? Dan kita minta pertolongan daripada Tuhan supaya mata rantai ini jadi tidak terputus di tengah-tengah. Ya mungkin ada proses di mana satu mata rantai ini lama sekali. Tapi kalau kita bertahan di dalam Tuhan, sampai kepada akhirnya kita dilabeli oleh Tuhan, oh ini orang yang tahan uji. Orang kalau tahan uji, akhirnya dia siap untuk masuk dalam perkara selanjutnya, dipercayakan hal selanjutnya, dipercayakan diberikan tanggung jawab yang baru, dipercayakan berkat yang baru, karena dia sudah tahan uji. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Orang kalau sudah tekun tahan uji, maka dia akan lebih punya pengharapan yang lebih besar. Itu artinya, ya kan? Coba saudara, misalnya seorang atlet lah, dia tidak pernah bertanding di kejuaraan, dia atlet sprinter, tiba-tiba dia nggak pernah latihan atau latihan sebentar, tiba-tiba langsung suruh lari maraton. Dia punya pengharapan lebih besar untuk menang? Saya yakin tidak, karena dia tidak dilatih di situ. Begitu juga dalam kehidupan kita semua. Kalau kita terlatih, kita tekun, kita akhirnya tahan uji, maka kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Maka ketika ada pergumulan yang baru datang, ada tanggung jawab yang baru datang dalam kehidupan kita, kita nggak khawatir lagi, ya kan? Bahkan kita melihat, oh ini proses yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup saya akan semakin didewasakan, saya akan semakin dimurnikan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita semua anak Tuhan di dunia ini? Apakah Tuhan hanya membiarkan begitu saja melewati setiap proses yang ada? Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain
supaya Ia menyertai kamu, saya dan saudara selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan di dalam kamu. Roh Kuduslah yang akan menjadi penolong buat saya dan saudara. Firman Tuhan tema yang minggu lalu bagaimana memiliki roh yang kuat. Roh yang kuat saudara nggak akan punya kalau nggak ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Kalau kita tidak melibatkan roh Tuhan, kalau kita nggak bersekutu dengan roh Tuhan, roh kita akan lemah. Saya dan saudara sudah tahu kisahnya tentang Yusuf kan. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan saja mengatakan dia punya roh Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita untuk membangun semangat dalam hidup kita, untuk membangun potensi dalam kehidupan kita semua, supaya kita sanggup melewati kondisi yang ada sampai akhirnya kita memegang pengharapan yang luar biasa. Ingatlah dalam urutan rantai ini, seperti Rasul Paulus katakan, kalau kita sedang mengalami kesengsaraan, jangan khawatir, jangan takut, jangan mundur, maju terus dalam Tuhan. Karena kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, ketekunan akan menimbulkan tahan uji akan menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan ini. Mungkin saudara bertanya-tanya, Tuhan kenapa hidup saya seperti ini sekarang? Masalah satu belum selesai, datang masalah lain lagi. Problema satu belum selesai, datang ujian satu belum selesai, datang ujian yang lain. Ingat kata firman Tuhan, kita melihat bahwa setiap penderitaan, setiap kesengsaraan akan menghasilkan ketekunan saat kita menghadapinya dengan iman di dalam Tuhan. Saat kita menghadapinya dengan kesungguhan, dengan kegigihan yang ada, dengan ketabahan yang ada. Mungkin dalam pekerjaan saudara, mungkin dalam studi, mungkin dalam usaha yang ada, mungkin sedang mengalami hal-hal yang sangat berat pada saat ini. Tapi percayalah kata firman Tuhan, kalau kita mau bertahan di dalam Tuhan, kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mau sungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua, bersama-sama Roh Kudus yang memberikan semangat, yang memberikan kekuatan, maka kita akan mampu, maka kita akan menang, maka kita menggapai satu hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita semua. Mari kita melihat dalam kediri kita masing-masing. Saya sudah sampai di mana? Saya sudah sampai di rantai yang mana? Saya sudah sampai di posisi yang mana? Tuhan kuatkan saya, Tuhan tolong saya, mampukan saya. Kita harus punya keyakinan di dalam Tuhan. Kita harus punya kepercayaan di dalam Tuhan. Haleluya. Dan kita harus punya cara pandang yang benar saat kita melihat setiap situasi dan kondisi. Lihatlah dengan mata iman kita. Lihatlah melalui nilai-nilai firman Tuhan yang sudah kita dapatkan dalam hidup kita semua. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi dari awal. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu Kehendak dalam hidup kami. dan
kami semua Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus kuasai hidup kami, untuk kami menjadi pribadi yang kuat dalam segala situasi dan kondisi. Menghadapi proses apapun dalam hidup kami, kami tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Kami tetap memiliki semangat yang menyala-nyala di dalam Engkau. Kami percaya di balik semua proses yang kami hadapi, ada berkat Tuhan yang luar biasa menanti kehidupan kami. Bahkan berkat yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal, menjadi bagian dalam kehidupan kami saat kami bertahan di dalam Engkau, saat kami menjadi pribadi yang tekun di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami sudah menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita juga berdoa untuk Bapak Gembala yang tidak bersama-sama dengan kita, sedang ada pelayanan di Manado. Nah, perjalanan dan pelayanannya kita bersama-sama berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian mengatakan Engkaulah perisaiku. sehingga kami menjadi pribadi yang kuat. Kami tidak takut, kami tidak khawatir lagi akan setiap proses yang harus kami alami, karena kami tahu proses itu mendewasakan hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji di dalam segala kondisi dan keadaan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah yang menjadi pengharapan yang sempurna dalam hidup kami, yaitu hanya di dalam Engkau saja. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang luar biasa. Kami diberkati melalui ibadah ini, dan kami akan membawa pulang berkat itu. Kami akan jalani, hidupi berkat firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Dengan penuh ucapan syukur kita pulang membawa berkat, damai sejahtera, anugerah, rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna, yang tidak ternilai itu datang daripada Kristus Yesus melimpah dalam hidup kita semua, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menuntun, yang membimbing, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kita semangat untuk kita menjalani setiap proses dalam hidup kita semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini dan membawa pulang berkat-Mu.
Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.